Supreme Martial God Technique. Bab 1711-1720. Bab 1711, semua serangga memakan jantung. Jika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, bawa aku keluar dari sini. Kata Wu Yundao. Trik yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun, kalajengking merah yang pernah menderita sekali, kali ini tidak akan menderita lagi. Aku melihat senyuman penuh arti di wajah cantiknya yang dingin. Anak muda yang tampan, kamu masih ingin menggunakan trik ini untuk mengelabuiku agar membawamu pergi. Ya, jika identitasmu terungkap, memang, kamu tidak lagi menjadi milikku saat itu. Tapi, aku takut kamu tidak berani mengungkapkan identitasmu. Apakah identitasmu benar? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, Xiao Jiu-Jiu? Di tanganku, kamu mungkin bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Tetapi jika identitas Anda terungkap, maka Anda akan memiliki kekuatan untuk mencapai langit. Ya, saya khawatir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, kan? Wu Yun mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Karena apa yang dikatakan Red Scorpion persis seperti yang dia pikirkan. Segera, kalajengking merah melanjutkan, "Oke, berhentilah berjuang dengan sia-sia. Jika kamu tidak ingin mati sekarang, pergilah bersamaku. Tidak mungkin meninggalkan kota ini. Aku akan membawamu kembali ke kamar hotelku. Aku ingin mencari orang, tapi aku tidak berani menggeledah kamarku." Setelah mengatakan itu, Hong Scorpion berbalik dan pergi. Kali ini, dia bahkan tidak memperhatikan Wu Yun, karena dia tahu Wu Yun pasti akan mengikuti. Benar saja, Wu Yun mengertakkan gigi, mengikuti kalajengking merah, dan berbalik untuk pergi. Melihat Wu Yun mengikutinya, Hong Scorpion tersenyum dingin. Sepanjang jalan, Wu Yun memperhatikan banyak mata mengamatinya. Terlebih lagi, ada banyak orang kuat di mata ini. Namun, saya tidak tahu metode apa yang digunakan kalajengking merah, tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa mengetahui penyamarannya. Segera, dia mengikuti Red Scorpion ke sebuah penginapan. Setelah memasuki kamar, Hong Scorpion balas melambaikan tangannya, dan pintu hotel langsung ditutup rapat. Saat ini, ekspresi Wu Yun sangat serius. Bahaya melayang di atas kepalanya. Di luar, sekelompok serigala mengawasi dengan penuh semangat. Jika kamu pergi, kamu akan mati. Dan di dalam ruangan, ada kalajengking merah, kecantikan es yang ganas, menunggunya untuk menyerahkan giok tulang dewa binatang. Tapi terlepas dari apakah mereka menyerah atau tidak, mereka mungkin tidak bisa lepas dari tangan beracun kalajengking merah. Kalajengking berwarna merah ini terlihat begitu mempesona. Namun Wu Yun, yang melihatnya beraksi hari itu, tahu bahwa kalajengking merah tidak sesederhana kelihatannya. Terlepas dari hati atau kekuatannya, dia sangat kejam dan menakutkan. Katakan padaku, bocah tampan, di mana benda itu? Hong Scorpion memutar tubuh montoknya, berjalan ke tempat tidur dan duduk, menatap Wu Yun dengan mata indahnya yang berkedip. Masuk. Wu Yun berhenti bicara. Dia awalnya ingin menyebutkan tempat acak untuk menemukan kalajengking merah, tetapi jika dipikir-pikir, metode ini mungkin tidak akan berhasil melawan kalajengking merah. Lebih baik tidak mengatakan apapun. Saat ini, dia sedang bergumul dengan sebuah pertanyaan di benaknya. Haruskah saya mengambil tindakan terhadap Red Scorpion? Jika dia mengambil tindakan, dia memiliki sedikit peluang untuk menang. Dengan kata lain, dia memiliki peluang kecil untuk berhasil melarikan diri. Lagi pula, sekarang dia telah memperoleh warisan Dewa Binatang, giok tulang Dewa Binatang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan tidak mungkin untuk menyerahkannya. Namun, gagasan untuk mengambil tindakan ini hanya bisa dilepaskan setelah memikirkannya. Karena sekali mengambil tindakan pasti akan menimbulkan keributan besar. Ini pasti akan membuat khawatir ratusan pembangkit tenaga listrik terkemuka di luar kota. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa melarikan diri dari kalajengking merah, dia tetap tidak akan bisa lolos dari kepungan orang-orang di luar. Terlebih lagi, dibandingkan jatuh ke tangan orang-orang itu, sepertinya lebih aman di sini di Red Scorpion. Anak kecil yang tampan, aku memberimu kesempatan. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Saat dia berbicara,
Hong Scorpion perlahan mengangkat lengan kanannya, dan kekuatan merah berdenyut di telapak tangannya. Racun. Pupil Wu Yun sedikit menyusut dan dia berbisik di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu jenis racun apa itu, dia yakin racun itu pasti sangat beracun. Kamu belum mengatakannya. Hong Scorpion berkata sambil tersenyum dingin, dalam hal ini, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menjaga kekeraskepalaanmu. Saat dia selesai berbicara, Hong Scorpion melambaikan telapak tangannya, dan warna merahnya kekuatan di telapak tangannya melonjak tajam. Tanah melesat ke arah Wu Yun. Wu Yun secara naluriah ingin menghindar, tetapi kecepatan serangan kekuatan merah itu terlalu cepat. Itu menyerang langsung ke perutnya dan menyerang tubuhnya. Setelah memasuki tubuhnya, kekuatan dengan cepat menyebar ke seluruh meridiannya. Ya, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Sakit yang luar biasa. Terlebih lagi, dalam waktu singkat, rasa sakit ini meningkat secara eksponensial. Setelah beberapa kali tarikan napas, rasa sakit yang tadinya tumpul langsung meningkat menjadi rasa sakit yang hebat seolah ribuan serangga sedang memakan jantungnya. Ah! Wu Yun menjerit kesakitan, jatuh ke tanah, dan mulai meratap. Rasa sakit yang menggerogoti hati dari ribuan serangga ini terlalu hebat. Terlebih lagi, rasa sakit dari dalam keluar dan teknik anti cedera seperti ini tidak berpengaruh sama sekali. Di saat yang sama, suara kalajengking merah terdengar di samping telinganya. Hei, lelaki kecil yang tampan, kamu sama sekali tidak manis kalau berpenampilan seperti ini. Oh, aku juga tidak mau, tapi siapa yang menyuruhmu untuk tidak mengatakannya? Aku adalah racun yang bisa menggerogoti di jantung ribuan serangga, bagaimana saya bisa membiarkan Anda berada di sini? Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, Anda perlahan-lahan kehilangan akal. Ketika saatnya tiba, Anda harus menjawab apapun yang saya minta. Saya menyarankan Anda untuk memberitahu Anda sesegera mungkin, untuk menghindari rasa sakit. Kalau tidak, jika kamu melakukannya, meskipun kamu telah menahan rasa sakit, kamu tetap tidak bisa lepas dari konsekuensi menceritakan semuanya padaku. Wu Yun mengatupkan giginya, mendengarkan red suara Scorpion, menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Memang benar. Dia merasa kesadarannya mulai kabur akibat rasa sakit yang luar biasa ini. Jika keadaan ini terus berlanjut, saya khawatir akan seperti yang dikatakan kalajengking merah. Ketika saatnya tiba, dia kehilangan kesadaran rasionalnya dan tidak peduli apa yang ditanyakan kalajengking merah, dia akan menceritakan semuanya padamu. Bab 1712 Selamat tinggal pada 3 pahlawan Moya. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan berbisik. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, kesadarannya yang perlahan kabur mulai menjadi jelas kembali. Yah, apa yang terjadi? Wu Yun sedikit terkejut, dan kemudian pupil matanya tiba-tiba bersinar. Apakah itu seni dewa bela diri tertinggi? Benar saja, dia bisa melihat seni dewa bela diri tertinggi berjalan dengan gila-gilaan di tubuhnya saat ini. Terus bergerak di meridian. Setiap kali dia bepergian selama seminggu, sebagian racun yang tersebar di meridiannya akan hilang. Di saat yang sama, rasa sakit parah yang dideritanya juga akan hilang dengan cepat. Dan tubuh suci abadi juga mulai berperan. Meskipun mereka datang sedikit terlambat, mereka membantu Wu Yun mengeluarkan racun dari tubuhnya. Teknik Dewa Bela Diri Taisang, ya. Teknik Dewa Bela Diri Taisang adalah teknik yang menantang surga, dan dikatakan kebal terhadap 100 racun. Tubuh suci abadi juga merupakan keberadaan yang sangat menantang surga. Meskipun demikian belum sempurna, untuk menangani racun ini, tentu saja, tidak ada masalah. Dengan kekuatan ganda seni Dewa Bela Diri tertinggi dan tubuh suci abadi, tidak peduli seberapa kuat racun kalajengking merah, itu tidak berpengaruh pada saya. Sekitar 9 minggu setelah hari berlalu, semua racun dalam tubuh akan dihilangkan sepenuhnya. Namun, Wu Yun tidak menunjukkannya. Dia masih mempertahankan kondisi keracunan yang sama seperti sebelumnya. Mari kita lihat dulu apa yang ingin dilakukan kalajengking merah ini, lalu buat rencana. Mungkin kalajengking merah hanya tahu sedikit tentang Wu Yun, atau mungkin dia terlalu percaya diri dengan racunnya sendiri.
Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Wu Yun saat ini hanya berpura-pura. Setelah beberapa saat, kalajengking merah menghampiri Wu Yun. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Wu Yun. Oh, wajah yang tampan, sayang sekali, sayang sekali. Wu Yun mengabaikannya dan berpura-pura tidak sadarkan diri, pupil matanya kabur. Benar saja, kalajengking merah tertipu. Sekarang, hampir selesai. Katakan padaku, di mana benda yang kuinginkan? Bisgat Bonjade, di mana kamu bersembunyi? Kamu pergi jauh ke dalam True Demon Treasure Mansion sendirian, dan apa yang kamu dapatkan? Saya tidak tahu. Wu Yun tidak berbohong, karena akan sulit untuk menipu kalajengking merah. Jawab saja dengan, saya tidak tahu. Ini adalah keputusan yang sudah dia buat, tidak peduli apa yang ditanyakan kalajengking merah nanti atau bagaimana dia bertanya. Dia akan selalu menjawab dengan kata, saya tidak tahu. Pada awalnya, kalajengking merah tidak ragu-ragu, mengira racunnya belum sepenuhnya berpengaruh. Namun, setelah beberapa kali bertanya, Wu Yun selalu menjawab, saya tidak tahu. Lambat laun, wajah kalajengking merah menjadi semakin jelek. Tiba-tiba, dia mencubit tenggorokan Wu Yun. Sial, apakah kesadaranmu begitu kuat? Bahkan racun pemakan jantungku pun tidak bisa membuatmu benar-benar kehilangan akal sehat. Saat ini, kamu sudah bisa melihat niat membunuh di mata kalajengking merah. Dan Wu Yun juga sudah siap. Meski dia tidak ingin mengekspos dirinya dalam situasi ini. Namun jika kalajengking merah siap membunuhnya, maka dia hanya bisa mengambil langkah terakhir. Adapun apakah dia hidup atau mati, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Namun saat ini, tiba-tiba, pintu Hong Scorpion dibuka. Siapa? Kalajengking merah mengangkat kepalanya dan berteriak. Lalu dia mendengar tawa kasar. Hahaha, kalajengking merah, kamu sangat beruntung, kita benar-benar bertemu lagi. Aku hanya tidak menyangka bocah Wu Yun itu akan jatuh ke tanganmu lagi. Saat berbicara, 3 helai rambut putih muncul. Sosok itu berjalan ke kamar Hong Scorpion. 3 pahlawan Moya. Kalajengking merah mengertakkan gigi dan meraung. Wajahnya penuh kejutan. Jelas sekali, dia mungkin tidak menyangka ketiga pahlawan dari tebing ini akan datang ke kamarnya. Nyatanya, ketiga pahlawan Moya itu sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Wu Yun telah jatuh ke tangannya. Hei, kalajengking merah, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Barang-barang Wu Yun ditakdirkan untuk tidak ditelan olehmu sendirian. Kata ketiga Tuan Moya, kamu tidak bisa ditelan olehku sendirian. Kenapa, kalian 3 bajingan tua, masih ingin bertarung denganku? Hong Scorpion melonggarkan cengkeramannya di tenggorokan Wu Yun, berdiri perlahan, dan menatap dingin ketiga pahlawan Moya. Tidak, tidak, tidak. Ketiga pahlawan Moya melambaikan tangan mereka, jangan berkelahi, jangan kali ini. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu untuk memprovokasi kami bertiga. Aku tahu kamu pasti tidak akan mengambil tindakan melawan kita. Setelah kita mengambil tindakan dan memperingatkan para penguasa domain di luar, tidak ada dari kita yang bisa mendapatkan Bisgat Bonjade. Saat dia berkata, pembicara di antara 3 pahlawan Moya menggerakkan matanya sedikit dan berkata, dengan cara ini, apa yang terjadi pada anak ini? Ada 3 potong giok tulang dewa binatang, kamu ambil 2 potong, dan kita bertiga bersaudara ambil 1 potong. Namun, apa yang dia dapatkan? Barang-barang di harta karun iblis sejati mansion, kita bertiga bersaudara semua menginginkannya. Bagaimana? Bagaimana jika aku setuju? Kata Hong Scorpion dingin. Jika Anda tidak setuju, tidak ada yang bisa kami lakukan. 3 Tuan Moya berkata, karena menurut Anda itu tidak masalah, maka kita akan melihat kesepakatan sebenarnya. Namun, jika seseorang khawatir saat itu tidak akan berada di bawah kendalimu. Kalajengking merah mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Sepertinya dia sebenarnya punya niat untuk berkompromi. Tapi saat ini Wu Yun sedikit panik. Begitu Red Scorpion berkompromi, dia akan berada dalam bahaya nyata. Kalajengking merah awalnya sendirian, dan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Namun kini dengan ketiga hero Moya tersebut, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bagaimana kabarnya, kalajengking merah?
Melihat kalajengking merah agak berkompromi, ketiga pahlawan dari Moya terus bertanya. Wajah kalajengking merah menjadi dingin, dia melirik ke arah Wu Yun dan menarik napas dalam-dalam, sepertinya dia telah berkompromi. Namun, saat dia berbalik dan hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras. Ledakan. Ini seperti akhir dunia, dan langit seperti hancur. Suara keras yang menggetarkan gendang telinga bergema di seluruh ruangan. Di saat yang sama, seluruh tanah mulai bergetar hebat. Ini seperti gempa bumi yang dahsyat. Bahkan orang kuat seperti kalajengking merah pun merasa kakinya tidak stabil. Bab 1713 Tianmen muncul. Apa yang terjadi? Kalajengking merah dan tiga pahlawan Moya menoleh untuk melihat keluar jendela pada saat yang bersamaan. Namun pada saat ini, gelombang fluktuasi energi yang sangat dahsyat terus menyapu dari kejauhan. Lapisan demi lapisan, seperti riak di angkasa. Tidak, Tianmen telah muncul. Seru tiga pahlawan Moya. Tianmen, sudah muncul. Wu Yun juga berbisik diam-diam. Sementara itu, dunia luar sedang kacau. Aura orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan mereka bergegas ke arah yang sama. Bukan hanya yang kuat, hampir semua orang bergegas ke arah itu. Tetapi pada saat ini, Wu Yun merasa tubuhnya dicengkeram secara paksa oleh suatu kekuatan. Dalam sekejap, dia meninggalkan ruangan. Itu adalah kalajengking merah. Sedangkan ketiga pahlawan Moya terkena dampak keributan di luar dunia Tianmen. Kalajengking merah melihat peluang dan langsung pergi bersama Wu Yun. Namun kali ini ketiga hero Moya tidak mengejar Red Scorpion lagi. Mereka bertiga saling berpandangan saat melihat kalajengking merah melarikan diri bersama Wu Yun. Mungkin ada penyesalan di matanya, menyesali kecerobohannya. Namun, jelas Tianmen lebih menarik bagi mereka. Segera, mereka berbalik dan meninggalkan penginapan, seperti kerumunan besar yang kacau di luar. Terbang menuju sumber fluktuasi energi. Saat ini, seluruh kota berada dalam kekacauan. Semua orang bergegas menuju sumber fluktuasi energi, tempat Tianmen muncul. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Tianmen. Sejumlah besar orang bahkan telah meninggalkan kota kecil itu. Oleh karena itu, perjalanan Wu Yun dan Hong Scorpion berjalan mulus. Mereka dengan mudah meninggalkan kota ke arah lain. Tunggu sampai tidak ada orang di sekitar dan keadaan menjadi lebih aman. Wu Yun tiba-tiba bertanya, kalajengking merah, gerbang surgawi telah muncul, mengapa kamu tidak pergi? Orang-orang itu, ini baru permulaan sekarang, pertunjukan sebenarnya sudah berakhir. Hong Scorpion mencibir, tetapi segera, dia ekspresi tiba-tiba berubah. Melihat Wu Yun yang ada di tangannya, bagaimana kamu bisa berbicara? Jelas, kalajengking merah penuh dengan keraguan saat ini. Secara logika, jika Wu Yun diracuni olehnya, bahkan jika dia masih bisa mempertahankan kewarasan terakhirnya, dia pasti tidak akan bisa berbicara. Namun, saat ini, Wu Yun tampak seperti orang normal. Ini sangat mustahil. Haha, kalajengking merah, kali ini, aku harus berterima kasih karena telah membantuku keluar dari masalah. Tiba-tiba, Wu Yun mencibir, dan kemudian kultivasi agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Wu Yun. Dengan sedikit mengelak, dia melarikan diri dari tangan kalajengking merah. Kamu, racunmu. Kalajengking merah jelas bingung. Dia tidak percaya Wu Yun masih bisa menggunakan keterampilan kultivasinya setelah diracuni olehnya. Tapi dia segera bereaksi, menghindar, dan bergegas menuju Wu Yun. Pantas saja aku tidak bisa mengetahui keberadaannya sebelumnya. Ternyata kamu selalu berpura-pura diracun. Melihat kalajengking merah berlari ke arahnya, Wu Yun tersenyum dingin. Dia sudah bersiap. Dia dengan cepat mencubit sidik jarinya dan berteriak keras pada saat yang bersamaan. Teknik rahasia seni bela diri ilahi Shuro, Laut Akhirat. 3 telapak tangan penghancur dunia, telapak tangan pertama, membunuh kehidupan. Dalam sekejap, aliran kekuatan agung yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuh Wu Yun. Dalam sekejap, gelombang energi berwarna merah darah yang membuat jantung berdebar-debar berkumpul di sekelilingnya dan membentuk lautan luas. Di saat yang sama, di atas langit, telapak tangan raksasa yang sangat menakutkan, seperti gunung, jatuh dari langit. Serangan yang sangat kuat.
Menghadapi serangan mendadak ini, Kalajengking Merah agak terkejut. Lagi pula, di matanya, Wu Yun selalu menjadi orang lemah di Kong Ming tingkat 9 yang diizinkan untuk dibantai. Tapi dia tidak menyangka serangan Wu Yun saat ini begitu terburu-buru, bahkan dia merasa tidak bisa menahannya. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain segera mundur. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu jatuh dari langit dan langsung menghantam tanah. Dalam sekejap, gelombang fluktuasi energi yang sangat mengerikan menyapu seluruh tempat. Telapak tangan pembunuh ini memang sangat menakutkan. Dia layak dipanggil Tuseng. Kekuatan mengerikan melanda, dan semua makhluk hidup di sekitarnya sepertinya dibantai. Sangat kuat dan menakutkan. Namun, Wu Yun masih sedikit lemah. Tidak peduli seberapa kuat telapak tangannya, dia tidak bisa melukai Kalajengking Merah. Namun, pada awalnya, Wu Yun tidak siap untuk menyakiti Kalajengking Merah. Yang harus dia lakukan hanyalah menciptakan peluang bagi dirinya untuk melarikan diri. Rupanya, dia melakukannya. Telapak tangan raksasa itu jatuh, dan Kalajengking Merah itu menghindar. Wu Yun dengan cepat mengambil kembali Laut Netherworld yang sangat memakan itu dan buru-buru menghindar ke kejauhan. Di belakangnya, dia sepertinya mendengar makian marah Kalajengking Merah. Tapi itu tidak masalah lagi, dia kabur lagi. Tidak mungkin Red Scorpion mengejarnya lagi. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Kalajengking Merah tidak bisa membuang waktu untuk mengejarnya. Karena Tianmen telah muncul, Red Scorpion mau tidak mau akan mengesampingkannya untuk sementara dan bergegas ke tempat Tianmen muncul. Benar saja, Wu Yun terlihat melarikan diri. Kalajengking Merah mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Seperti orang lain, mereka menuju ke tempat di mana gerbang Tian-Tian muncul. Setelah Wu Yun melarikan diri untuk jarak tertentu, dia menyadari bahwa Kalajengking Merah tidak mengejarnya, jadi dia juga tidak melarikan diri. Kemunculan Tianmen juga memiliki godaan yang sangat besar baginya. Dia pernah mendengar orang-orang itu berbicara sebelumnya. Ketika Tianmen ini muncul, ia akan membawa kekuatan Tao yang akan sangat membantu Tao seseorang. Bahkan ada rumah harta karun yang sangat berharga dan tak tertandingi di belakang Tianmen. Bagaimana dia bisa menyerah pada godaan seperti itu? Tentu saja pergi ke sini pasti sangat berbahaya. Ada ratusan pemilik domain, dan ada banyak orang kuat top yang tak terhitung jumlahnya yang sebanding dengan level master domain. Oleh karena itu, Wu Yun tidak boleh terburu-buru begitu saja. Dia harus memikirkan cara. Setidaknya, Anda harus menemukan cara agar identitas Anda tidak terbongkar. Hanya saja menghadapi ratusan orang kuat yang berada di tahap awal Dao besar. Jelas tidak aman untuk menggunakan teknik penyamaran lagi. Bab 1714 Ikan melompati gerbang surga. Tapi, meski begitu, menghadapi situasi ini, sepertinya dia tidak punya solusi lain yang lebih baik selain teknik penyamaran. Paling-paling, itu untuk menyembunyikan auranya. Tapi wajah ini tidak bisa diubah. Bagi mereka yang berada pada tahap awal Dao besar, mereka dapat dengan mudah mengetahui apakah ada perubahan pada wajah orang yang mereka temui. Tentu saja premisnya adalah mereka harus memperhatikan Wu Yun. Tapi sekarang Wu Yun menggunakan teknik penyamaran lagi, mengubah dirinya menjadi pria paruh baya. Apalagi kali ini bukan hanya wajahnya saja yang berubah, tapi badannya pun ikut berubah. Dengan cara ini, selama dia tidak ditatap, dia tidak akan bisa dikenali. Setidaknya, itu jauh lebih canggih daripada penyamaran sebelumnya. Terakhir kali, saya tidak terlalu memperhatikan, berpikir bahwa tidak ada orang kuat di kota kecil ini, jadi saya dengan santai menyamar di wajah saya. Tanpa diduga, dia hampir menempatkan dirinya dalam bahaya. Apalagi kali ini, alasan Wu Yun berani menggunakan teknik penyamaran lagi adalah untuk maju. Yang terpenting bukanlah kepercayaan pada penyamaran diri sendiri. Tetapi saya merasa begitu gerbang surgawi dibuka, perhatian semua orang pasti tertuju pada gerbang surgawi. Selama dia menyatu dengan puluhan ribu orang dengan tingkat kultivasi yang lemah, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Belum lagi tidak ada yang tahu dia akan pergi, bahkan jika ada yang tahu, mereka tidak akan mencarinya satu persatu di tengah kerumunan. Mengambil napas dalam-dalam,
Wu Yun menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk menyembunyikan auranya. Gunakan keterampilan tubuh Anda untuk bergerak menuju arah fluktuasi energi yang hebat saat ini. Tentu saja, dia berkeliling ke luar kota. Tidak pernah melewati kota. Sebisa mungkin, lebih baik cobalah untuk tidak melakukan kontak dengan orang lain jika memungkinkan. Arah fluktuasi energi berada di pegunungan yang berjarak 800 meter dari kota kecil. Adapun seberapa jauh jaraknya di pegunungan, Wu Yun tidak bisa menilai. Kita hanya bisa menuju ke arah itu. Tapi saya tidak pernah menyangka jarak ini tidak dekat. Butuh waktu setengah jam untuk mendekati tempat yang fluktuasi energinya paling dahsyat. Tentu saja, butuh waktu lama karena Wu Yun sangat berhati-hati sepanjang perjalanan. Lagi pula, dari waktu ke waktu, orang kuat akan melewatinya. Dia harus berhati-hati. Namun, pemandangan di depannya mengejutkan Wu Yun. Saya pikir yang disebut Tianmen berada di pegunungan tempat dia berada. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa hal ini tidak akan terjadi. Gunung-gunung menyebar di sini dan tiba-tiba melintas. Di depan saya, ada sungai yang sangat terbuka. Kalau sampai sejauh mana, tidak mungkin memperkirakannya dengan cermat. Ratusan kaki, setidaknya ada. Wu Yun diam-diam ketakutan saat melihatnya. Ini mungkin sungai terluas yang pernah dilihatnya. Dari segi lebarnya, beberapa danau kecil pun mungkin tidak selebar itu. Sungai itu bergelombang dan bergelombang. Saya tidak tahu dari mana asalnya, dan saya tidak tahu kemana perginya. Bercampur di antara dua gunung, bagaikan barisan sungai surgawi yang mengalir deras. Melihat ke atas, di kehampaan di atas sungai besar, ratusan pembangkit tenaga listrik teratas di awal dao besar berdiri di langit. Mereka yang budidayanya relatif lemah berdiri di tanah di kedua sisi sungai. Tanpa kecuali, mereka semua sedang melihat suatu tempat di tengah sungai di depan. Tempat itu adalah sumber fluktuasi energi. Wu Yun bersembunyi di balik pohon raksasa di pegunungan dan tidak muncul. Pandangannya juga melihat ke tengah sungai di depan, di mana energinya sangat berfluktuasi. Meski lokasi itu belum menampakkan wujud keberadaannya. Tetapi jika tidak ada kecelakaan, disitulah tempat Tianmen akan muncul. Apalagi yang mengejutkan Wu Yun adalah, di sungai itu sebenarnya banyak sekali monster di dalam air. Monster-monster itu mungkin tidak cukup kuat untuk berubah menjadi bentuk manusia. Namun saat ini, mereka juga berkelompok, mengelilingi lokasi fluktuasi energi, muncul ke permukaan, ingin sekali mencoba. Apakah ikan yang melompati Tianmen? Wu Yun bergumam, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ikan yang melompati Tianmen disebut orang suci. Tampaknya pernyataan ini bukannya tidak berdasar. Lihatlah monster-monster gila di dalam sungai saat ini, ikan ini melompati Tianmen, itu pasti benar. Hanya saja tidak ada yang tahu apakah dia bisa melompati itu. Tapi saat Wu Yun memikirkannya, dalam sekejap, gelombang energi yang dimulai dari sungai tiba-tiba meletus. Ledakan gila. Dalam sekejap, pusaran yang sangat besar terbentuk di sungai. Pusaran ini sangat menakutkan, seolah ingin menelan segala sesuatu di sekitarnya. Tentu saja, betapapun mengerikannya pusaran ini, tidak akan banyak berdampak pada mereka yang berada di pantai dan di udara. Hal yang paling menyedihkan adalah monster yang tak terhitung jumlahnya di sungai yang mengelilinginya. Dengan terbentuknya pusaran air, monster yang tak terhitung jumlahnya di sungai semuanya tertarik dan dibunuh. Meski ada beberapa yang lolos, namun sebagian besar tewas mengenaskan di pusaran air. Dalam waktu singkat, air sungai di sekitar pusaran berubah menjadi merah darah yang tragis. Tianmen, Tianmen keluar. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Mata semua orang langsung terfokus pada masa lalu. Benar saja. Saya melihat gerbang batu memancarkan cahaya keemasan terang, perlahan muncul dari pusaran. Tampaknya itu hanya pintu batu biasa. Namun, tidak ada yang menyangka kalau gerbang batu ini biasa saja. Cahaya keemasan terang dan tanda kuno yang tersebar di sekitarnya sudah cukup untuk menunjukkan misteri dan misterinya. Itu adalah Tianmen. Dan pada saat yang sama Tianmen perlahan muncul. Gelombang energi yang mengamuk di sekelilingnya menjadi semakin ganas. Namun, monster-monster di dalam air itu bahkan lebih gila lagi. Seolah-olah mereka putus asa untuk hidup mereka,
mereka melompat menuju gerbang batu dengan gila-gilaan. Namun, di antara puluhan ribu monster di dalam air, tidak ada satupun yang berhasil melintasi Tianmen. Segalanya terhalang dari dunia luar oleh dinding energi tak kasat mata. Dan, ini bukan sekadar pemblokiran. Setiap orang yang gagal menyeberang, tanpa henti, mengalami kematian yang tragis. Bab 1715 Kekuatan Tao. Namun meski begitu, tetap saja tidak bisa menghentikan kegilaan monster-monster di dalam air itu. Namun, Tianmen berangsur-angsur bangkit. Perlahan, monster-monster di dalam air itu tidak lagi mampu melompat setinggi itu. Tianmen mendaki ke jarak sekitar 100 kaki dari sungai, lalu berhenti. Seluruh Tianmen lebarnya lebih dari 20 kaki dan tingginya lebih dari 10 kaki. Terselubung cahaya keemasan bersinar, begitu kuat. Namun, meski ini hanya sebuah pintu, tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di balik Tianmen. Itu adalah dunia kabur yang diselimuti cahaya keemasan. Jika Anda tidak bisa melihat dengan jelas, Anda hanya bisa menebak. Apakah itu rumah harta karun tiada taraf yang dikabarkan di balik itu? Wu Yun bersembunyi di kejauhan dan berbisik diam-diam. Namun, itu terjadi pada saat ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang awalnya sangat terang di sekitar Tianmen tiba-tiba mulai menyusut. Segera setelah itu, gelombang kekuatan misterius dilepaskan dari dalam Tianmen. Itu kekuatan Tao. Tianmen sudah mulai melepaskan kekuatan Tao, lebih dekat dengan Tianmen. Tianmen melepaskan kekuatan Tao. Semakin dekat Anda, semakin banyak inspirasi yang dapat Anda terima. Dan yang terjauh, itu hanya dapat memancar dalam jarak 200 meter. Cepatlah bergegas dan jangan biarkan orang lain mengambil tempatmu. Teriak orang-orang di tepi sungai di tanah. Pada saat yang sama, mereka juga menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk terbang menuju Tianmen yang terkondensasi di udara. Namun saat ini, bukan hanya masyarakat di lapangan saja yang bergerak. Dalam kehampaan, orang-orang baru yang berkuasa yang telah menunggu lama juga segera berangkat menuju Tianmen. Segera, seluruh area yang berjarak 200 meter dari Tianmen mulai terjadi pertempuran. Jarak 100 meter milik kami. Anda hanya bisa bertarung di luar jarak 100 meter. Jika tidak, kami akan membunuh tanpa ampun. Pada saat ini, jarak 100 meter di sekitar Tianmen sepenuhnya ditempati oleh domain tersebut makhluk tingkat Tuhan. Tentu saja, ada juga banyak orang kuat yang sendirian yang kekuatannya tidak kalah dengan penguasa domain, dan mereka telah menemukan tempat tinggal dalam jarak 100 meter ini. Namun mereka yang diusir hanya bisa bertarung dalam radius 200 meter. Apalagi karena jumlah orangnya yang banyak, jangkauan 200 meter ini pada akhirnya menjadi terbatas. Pertempuran dalam jarak 100 meter sangatlah brutal. Orang kuat terus berjatuhan ke sungai. Mereka yang paling banyak meninggal tentu saja adalah para pembudidaya di alam Daceng. Meskipun sebagian besar pembudidaya alam Daceng belum menyadari pencerahan. Kekuatan Tao ini tidak banyak membantu mereka. Tapi mereka masih berusaha mati-matian. Namun, ada pula yang tidak silau dengan semua yang ada di hadapannya. Mereka menunggu dengan tenang di kejauhan dan tidak ikut serta dalam pertarungan. Kecuali beberapa jenius jahat yang bisa memahami debut mereka sebelumnya. Kekuatan Tao yang muncul dari Tianmen hanya efektif bagi mereka yang kuat pada tahap awal Tao. Mereka tidak perlu berjuang untuk ini. Tentu saja, mereka bukannya tanpa harapan akan balasan. Rumah harta karun tiada taraf di belakang Tianmen adalah harapan mereka. Jika ada kesempatan untuk memasuki rumah harta karun yang tiada taraf itu, maka kesempatan untuk melompat dari langit ada di hadapan Anda. Lihat ke udara lagi. Saat ini, area dalam jarak 100 meter di sekitar Tianmen berangsur-angsur menjadi tenang. Makhluk tingkat Tuan Domain itu mulai duduk bersila dan bermeditasi satu demi satu, memahami kekuatan Tao yang muncul dari Tianmen. Sedangkan untuk jarak 200 meter dan 100 meter, pertempuran pun berangsur-angsur berakhir. Mereka yang tidak takut mati akan mendapat posisi atau dibunuh. Sisanya yang tidak mendapatkan posisi tersebut tahu bahwa mereka kalah dan menyerah karena takut mati. Wu Yun telah memperhatikan semua ini dari kejauhan. Padahal jaraknya ribuan meter.
Kekuatan Tao yang dilepaskan di Tianmen masih jauh dari jangkauan 200 meter. Namun, meski dia berada ribuan meter jauhnya, dia masih menyadari kekuatan yang sangat besar. Di dunianya Tao, Tao reinkarnasi dan kematian, Tao pembunuhan. Dua seni bela diri peringkat teratas tampaknya telah ditarik oleh kekuatan Tao di Tianmen. Ada perasaan ingin mencoba. Kekuatan Tao yang begitu kuat. Sepertinya saya harus mendekati area itu. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Sekali terlewatkan, saya tidak akan tahu di mana menemukannya lain kali. Meskipun tidak sudah dekat, tapi aku merasa jika aku bisa dibaptis dengan kekuatan ini, reinkarnasi hidup dan mati serta metode pembunuhanku mungkin akan sangat meningkat. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi sambil berpikir. Di daerah itu, meskipun kebanyakan dari mereka adalah orang kuat yang tidak dia kenal, namun, saya juga melihat banyak sosok yang familiar. Kalajengking merah, 3 pahlawan tebing, elang dan harimau, Wang Ming, Long Peng, elang iblis. Orang-orang yang bertemu di luar rumah harta karun iblis sejati kini telah mengamankan tempat dalam area 200 meter. Apalagi mereka juga sudah mulai paham. Sial, banyak sekali orang yang kukenal. Jika aku muncul, aku pasti akan dikenali. Tapi aku benar-benar tidak mau menyerah seperti ini. Ini adalah metode unik yang bisa sangat meningkatkan kedua seni bela diriku. Sungguh peluang besar. Pada saat ini, Wu Yun memang sangat bingung. Jika Anda pergi, identitas Anda pasti akan dikenali, yang berarti Anda akan selamat dari 9 kematian, atau bahkan 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Tetapi jika Anda tidak pergi, itu akan membuat frustrasi. Saya tidak tahu tapi tidak apa-apa. Saya tahu, saya di sini, saya benar-benar tidak ingin menyerah. Sekarang, ini bisa dikatakan sebagai ujian terbesar bagi Wu Yun. Pilihan antara peluang hidup dan pertumbuhan. Hidup itu penting, tapi kekuatan juga sama pentingnya. Naga kecil dan jin kecil menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Lupakan saja, mati saja, pergi dan bicarakan dulu. Aku hanya berharap para idiot ini fokus pada memahami kekuatan Tao dan tidak tahu tentang penampilanku. Wu Yun diam-diam mengertakkan giginya, tapi hatinya sudah gemetar. Mengambil keputusan. Bab 1716 Identitas terungkap. Sekarang Anda sudah mengambil keputusan, tidak perlu ragu lagi. Dalam sekejap mata, Wu Yun telah menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergerak menuju 200 meter di sekitar Tianmen dalam kehampaan. Dia tidak ingin bersaing dengan siapapun untuk apapun, dia hanya ingin mencari tempat tinggal dalam jarak 200 meter. Merasa nyaman dan memahami kekuatan Tao. Namun, kemunculan Wu Yun dengan cepat diperhatikan oleh banyak orang yang menonton dari kejauhan. Karena dia menyembunyikan kultivasinya, semua orang terkejut ketika pria parubaya yang dia samarkan muncul. Hah, siapa orang ini? Dia tidak memiliki aura kekuatan abadi yang terbuka. Tidak, dia sengaja menyembunyikan budidayanya. Aneh, mengapa orang ini menyembunyikan budidayanya? Segala macam spekulasi keluar. Namun, tidak ada yang datang untuk menghentikan Wu Yun. Wu Yun juga mendengar komentar orang-orang ini, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Orang-orang di bawah ini semuanya adalah kultivator alam daceng, dan orang-orang ini masih belum dapat melihat teknik penyamarannya. Selama para kultivator dalam kehampaan yang telah memahami kekuatan Tao dan baru mulai menyadari Tao tidak memperhatikan penampilannya, maka dia aman. Jarak pendek berlalu dalam sekejap mata. Sebelum dia bisa melihatnya, dia akan mendarat dalam jarak 200 meter. Padahal, dalam jarak 200 meter ini, cukup banyak orang yang bisa ditampung. Masih banyak ruang kosong. Adapun mengapa ada ruang kosong, karena sebagian orang yang sudah menempati ruang tersebut terlalu sombong. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk datang. Wu Yun secara alami menyadari hal ini. Dan ini juga alasan mengapa dia bertanya-tanya apakah dia harus datang atau tidak. Selama dia datang, dia harus menghadapi situasi ini. Setelah beberapa saat, dia telah sampai di area terluar 200 meter. Secara alami, dia menghindari tempat berkumpulnya orang-orang kuat. Saya memilih tempat di mana banyak makhluk yang baru saja mencapai tahap awal Dao Agung akan bermeditasi dan memahaminya. Orang-orang ini relatif lemah. Terbang dan mendarat.
Saat Wu Yun mendekat, orang-orang terdekat secara alami menyadarinya. Keluar. 2 atau 3 orang di dekatnya melirik Wu Yun, tetapi mereka sopan dan tidak mengambil tindakan secara langsung. Mereka hanya mengucapkan kata, keluar, dan menutup mata lagi. Wu Yun mengerutkan bibir dan menangkupkan tangannya. Semuanya, masih ada ruang di sini bagi saya untuk tinggal. Saya pasti akan berterima kasih di masa depan. Di masa depan. Satu orang melirik Wu Yun lagi, keluar. Orang lain berkata, gunakan seni penyamaran untuk menyembunyikan kultivasimu. Kenapa? Identitasmu tidak sederhana, kan? Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini dan bunuh kamu sementara kami semua tidak berniat membunuhmu saat ini. Wu Yun mengerutkan kening, dan tentu saja, apa yang dia khawatirkan terjadi. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, Wu Yun, orang ini adalah Wu Yun yang memegang giok tulang dewa binatang dan memperoleh semua harta dari rumah harta karun iblis sejati sendirian. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mendengarnya. Pada saat ini, tanpa kecuali, mata semua orang terfokus pada Wu Yun. Bukan hanya mereka yang belum memasuki kekuasaan dan cakupan Tianmen Dao. Bahkan di lingkaran terdalam, para ahli tingkat atas dan eksistensi tingkat tuan domain semuanya menoleh untuk melihat. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Melihat sekeliling, dia tidak menemukan siapa yang mengungkapkan identitasnya. Namun, saat ini, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal tersebut. Yang harus dia pikirkan adalah bagaimana menghadapi situasi saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, ini mungkin hasil terburuk di antara semua kemungkinan hasil yang pernah dia pikirkan sebelumnya. Namun, akibat terburuk masih terjadi. Saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Wu Yun menghela nafas diam-diam, dia tahu bahwa identitasnya tidak bisa lagi disembunyikan. Dia terbang ke depan dan naik ke udara. Bentuk tubuhnya sedikit berubah, dari penampilan paruh baya dan kuat saat ini. Dia kembali ke masa mudanya yang kurus. Itu Wu Yun. Orang ini benar-benar Wu Yun. Seru seseorang. Ayo, tangkap dia. Selama kamu menangkapnya, kamu bisa mengambil Bisgat Bonjade. Seseorang sudah bergegas ke arahnya. Dan orang-orang yang bergegas ke arahnya adalah semua kultivator di luar yang berada di alam Daceng atau lebih lemah yang belum mengambil posisi tersebut. Adapun orang-orang kuat dalam jarak 200 meter atau 100 meter, mereka tidak langsung menerkam. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus menyerahkan kekuatan Tao Tianmen di depan mereka dan mengejar Wu Yun. Ketika Wu Yun melihat bahwa dia dikelilingi oleh puluhan ribu ahli alam Daceng di luar, tentu saja mustahil untuk melarikan diri. Mengambil napas dalam-dalam, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Tapi itu sudah muncul di hati saya, jika waktunya tiba, tidak akan ada kemunduran. Langsung gunakan teknik menggambar guntur untuk membuat celah dan langsung melarikan diri. Namun, ketika Wu Yun melihat sekeliling, dia menemukan sesuatu. Dia menemukan bahwa dimanapun dalam radius 200 orang di sekitar Tianmen, ada orang yang bermeditasi dan memahami. Namun, tidak ada yang menginjakkan kaki dalam radius 10 meter tersebut. Di sana benar-benar kosong. Apalagi tempat itu juga merupakan sumber dari segala kekuatan Tao. Tidak ada seorang pun di sana. Wu Yun menatap diam-diam dan berbisik, jelas bahwa ada sumber dari semua kekuatan Tao. Tapi mengapa tidak ada orang yang pergi ke sana untuk memahaminya? Mungkinkah ada beberapa bahaya di sana? Lalu, jika memang ada bahaya, sehingga tidak ada yang berani mendekati daerah itu. Jika saya pergi ke sana langsung untuk memahami, apakah saya tidak perlu khawatir terbunuh? Saat ini, tidak ada seorang pun seharusnya berpikir bahwa aku berani pergi ke sana. Jika aku menggunakan kartu trufku, aku tiba-tiba menerobos masuk, dan tidak ada yang bisa menghentikanku tepat waktu. Namun, terlepas dari gagasan ini, Wu Yun masih sedikit terjerat. Karena ada 2 jalan di hadapannya sekarang. Salah satunya adalah jalan yang baru saja saya pikirkan, yang langsung menembus jarak 10 meter yang tidak berani dilalui oleh siapapun. Cara lainnya adalah dengan menggunakan teknik menggambar guntur di antara kelompok pembangkit tenaga listrik alam Daceng. Buat celah dan kabur jauh-jauh. Sementara dia memikirkannya,
para ahli alam daceng yang mengepungnya semakin dekat. Bab 1717 Keputusan, Rencana. Wu Yun mengertakkan gigi dan dengan cepat membuat rencana. Merusak. Perjalanan ini harus dilakukan. Anda telah datang dan pergi, jadi mengapa kali ini datang dan pergi? Meskipun saya tidak datang ke sini dengan mentalitas kematian tertentu, saya datang dengan sikap mengambil risiko sepenuhnya. Sekarang Anda telah menemukan masalah ini, Anda harus mencobanya. Wu Yun, ayo tangkap kamu. Aku tidak menyangka kamu berani mengikutiku ke sini dan melarikan diri berkali-kali. Apa kamu benar-benar mengira kami tidak bisa menangkapmu? Tiba-tiba, suara suram terdengar. Itu sebenarnya adalah 3 pahlawan Moya. Ini adalah ketiga kalinya Wu Yun berurusan dengan ketiga Tuan Moya ini. Pada saat ini, ketiga pahlawan Moya menyerahkan posisi yang mereka ambil dan keluar untuk mengepung Wu Yun. Bahkan tak sedikit pula yang merelakan posisinya bersama ketiga pahlawan Moya tersebut. Ada wajah-wajah yang familiar, kalajengking merah, peng naga, elang setan, elang dan harimau. Selain mereka, ada juga yang asing. Sekilas, ternyata ada lebih dari 20 orang kuat baru yang telah menyerahkan posisinya dan datang untuk mengepung Wu Yun. Oh, sepertinya aku benar-benar tidak punya pilihan selain masuk ke dalam. Jika aku mundur, aku khawatir aku tidak akan bisa mundur. Wu Yun tersenyum pada dirinya sendiri dengan mata dingin. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu akan segera terjadi. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Yun tiba-tiba menggerakkan jarinya. Dia juga tidak menyembunyikan apapun. Dia berteriak langsung, teknik rahasia seni bela diri ilahi Shuro, Laut Netherworld. Menghancurkan wilayah kekuasaan, pedang pembunuh. 3 telapak tangan penghancur dunia, telapak tangan pertama, membantai kehidupan. Dia meludahkan 3 suara ledakan berturut-turut. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wu Yun diselimuti oleh kekuatan merah yang sangat bergejolak, seperti lautan yang ganas. Momentum keseluruhan meningkat seketika. Hal ini meningkatkan kekuatan Laut Netherworld. Pada saat yang sama, kekuatan pembunuh yang sangat dingin dan membuat jantung berdebar tiba-tiba muncul dan mendatangkan malapetaka di daerah sekitarnya. Segera setelah pembunuhan itu, pedang pembunuh besar yang memancarkan aura pembunuh yang mengerikan muncul di belakang Wu Yun. Wu Yun langsung mengulurkan tangannya untuk memegang pedang panjang dan menghunus pedang itu ke udara. Dalam sekejap, energi pedang pembunuh yang mengerikan menciptakan gelombang mengerikan di udara. Seolah ingin mengoyak ruang, ia menebas ke depan, menghancurkan yang mati dan kering. Dengan tumbuhnya Laut Netherworld, pedang pembunuh ini bahkan lebih menakutkan. Saat ini, hampir semua orang menghirup udara dingin. Pedang ini sangat menakutkan. Inilah pedang pembunuh, energi pedang pembunuh, medan pembunuhan. Ah, itu bidang pembunuhan. Dia benar-benar memahami bidang pembunuhan. Memahaminya lebih baik daripada kebanyakan orang yang baru saja menjadi berkuasa. Ya, bahkan lebih dalam lagi. Seseorang berseru. Segera setelah itu, orang lain melihat kekuatan merah terkondensasi di sekitar Wu Yun. Ini sangat menakutkan. Kekuatan macam apa itu? Kekuatan amplifikasi yang mengerikan. Tidak, apa itu? Itu adalah. Saat semua orang terkejut, suara mengerikan lainnya terdengar. Sebab, mereka melihat pedang menakutkan yang seperti mengoyak langit baru saja menghilang. Di atas langit, pohon palem raksasa sebesar gunung dan menakutkan seperti ini benar-benar berkumpul kembali dengan gila-gilaan. Setiap orang menyadari bahwa inilah kekuatan penghakiman Dharma. Ini adalah kekuatan sihir yang sangat kuat. Bahkan pada saat ini, telapak tangan raksasa ini terkondensasi oleh kekuatan sihir. Itu juga bercampur dengan kekuatan membunuh yang sangat menakutkan. Sembunyi cepat, seru seseorang. Terlebih lagi, mereka yang berseru kaget sebenarnya adalah mereka yang berada di level Realm King. Karena telapak tangan Wu Yun ditujukan pada mereka yang berada dalam jarak 100 meter. Tentu saja, mereka bersembunyi dengan cepat hanya karena mereka tidak ingin melawan telapak tangan Wu Yun. Bukan karena telapak tangan Wu Yun memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Jika dia berusaha sekuat tenaga, semua ahli tingkat Tuan Domain dalam jarak 100 meter memiliki kemampuan untuk membunuh Wu Yun. Saat ini,
Mereka sangat panik sehingga mereka berkata untuk segera bersembunyi. Salah satunya karena saya sangat terkejut. Karena mereka tidak pernah menyangka Wu Yun bisa melakukan dua serangan mengerikan itu secara berurutan. Sebuah gerakan membunuh, pedang, dan telapak tangan raksasa yang sepertinya membunuh semua vitalitas di tubuh mereka. Kedua, juga karena mereka tidak siap sama sekali. Serangan yang begitu tiba-tiba, jika mereka buru-buru menghadapinya, tidak ada yang yakin apakah mereka bisa menerima telapak tangan tersebut. Dalam situasi ini, mereka tidak berani terluka. Lagi pula, siapapun yang hadir saat ini mungkin adalah musuh mereka. Tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya apakah mereka bisa menahan telapak tangan Wu Yun. Namun justru karena itu, Wu Yun langsung diberi kesempatan terbaik. Sejak awal, niat Wu Yun bukanlah untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dia ingin mengganggu mereka dan menciptakan peluang bagi dirinya sendiri untuk menembus jarak 10 meter. Selain itu, Wu Yun tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka sekarang. Kekuatan yang tercipta saat ini mungkin sedikit berlebihan. Kemampuan serangan sebenarnya masih belum sampai pada level ini. Namun, jelas bahwa apa yang ingin dicapai Wu Yun telah tercapai. Saat telapak tangan Tu Seng jatuh dari langit, fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan semua ahli tingkat Tuan Domain dalam jarak 100 meter menjauh satu sama lain. Sekarang, melihat adegan ini, Wu Yun mencibir. Mengambil kembali Laut Netherworld akan menghabiskan terlalu banyak energi. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang menyerangnya. Dengan kedua kakinya mengerahkan kekuatan, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke depan. Namun, tindakan Wu Yun membuat semua orang tercengang. Sebelumnya, Wu Yun telah melakukan dua serangan yang sangat menakutkan ini. Semua orang mengira Wu Yun sedang bersiap mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun dia tidak pernah menyangka akan menerkam langsung menuju area Tianmen di dalam. Bukankah ini mencari kematian? Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa kuat kedua gerakan ini. Tapi bagaimana dia bisa bersaing dengan ribuan orang kuat yang baru saja menjadi kuat di wilayah yang dicakup oleh kekuatan sekte hari itu? Bab 1718 di luar Tianmen, dalam jarak 10 meter. Tapi, lihatlah tindakan Wu Yun saat ini. Segera, semua orang melihat petunjuknya. Seseorang berkata dengan terkejut, "Sialan, bukan. Apakah anak itu Wu Yun gila? Lihat ini, dia akan berada dalam jarak 10 meter dari Tianmen." Gila, gila, dia pasti gila. Tianmen dalam jarak 10 meter, itulah sumber kekuatan Tao yang mengamuk, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Bahkan para ahli top di tingkat penguasa domain tidak berani mengingini bahkan 1 sen pun dari itu. Area. Sentuhan itu akan menyebabkan kematian. Nak, ini meminta kematian. Haha, kita hanya perlu menunggu di sini. Setelah dia mati dan Tianmen menghilang, kita bisa langsung merebut bis Gatbon Jade darinya. Segala jenis ekspresi seperti drama ada diskusi. Saat Wu Yun terbang ke depan, dia juga mendengar diskusi ini. Seperti yang dia duga, tidak ada yang berani memasuki area 10 meter itu, dan memang ada yang aneh di dalamnya. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Bahkan keberadaan level Lord Domain tidak berani menyentuhnya sama sekali. Wu Yun melihat ke area di depannya dan berbisik. Saat ini, dia telah sampai di dekat area itu. Dan, tidak ada jalan untuk kembali. Selama dia berbalik, dia akan segera jatuh ke tangan makhluk tingkat Master Domain itu. Aku akan mati. Aku ingin melihat betapa menakutkannya sumber kekuatan Tao yang mengamuk ini. Wu Yun mengertakkan gigi dan langsung terjun. Benar saja, dalam sekejap, kekuatan Tao yang menakutkan dan mengamuk menjebak Wu Yun di dalamnya. Terjebak di udara, tidak bisa bergerak. Oh, anak ini sudah mati. Seseorang mencibir. Lalu dia mengabaikannya. Mereka tidak terburu-buru, karena mereka mengira Wu Yun akan mati. Sekarang, hal terpenting adalah memanfaatkan waktu untuk memahami kekuatan Tao. Lambat laun, orang-orang itu kembali ke posisi semula dan mulai memahami kekuatan Tao. Tentu saja, semuanya memperhatikan Wu Yun. Sambil memahaminya, dia juga memperhatikan setiap gerakan Wu Yun. Begitu ada gerakan abnormal, begitu Tianmen menghilang.
Semua orang akan menerkam Wu Yun secepat mungkin. Pada saat ini, Wu Yun terjebak di udara dalam jarak 10 meter oleh amukan kekuatan Tao. Nyatanya, hal itu tidak sesakit yang mereka bayangkan. Bahkan tidak ada adegan kematian sama sekali. Awalnya, dia merasa tubuhnya tertahan dan tidak bisa bergerak. Bahkan, tubuhnya hampir terkoyak oleh kekuatan yang mengamuk. Namun tak lama kemudian, dia benar-benar mulai beradaptasi. Ini bukan karena hal lain. Itu adalah warisan Dewa Binatang di dalam tubuh. Karena dia bisa dengan jelas merasakan amukan kekuatan Tao. Kekuatan yang hampir mencekiknya dengan cepat menjadi tenang setelah bersentuhan dengan warisan Dewa Binatang di tubuhnya. Wu Yun juga dengan cepat menggunakan teknik Dewa Bela Diri tertinggi untuk menstabilkan pikirannya. Lambat laun, dia benar-benar duduk bersila di udara. Mulailah memahami kekuatan Tao yang melonjak. Saat ini, pemandangan ini juga dilihat oleh semua orang di luar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Wu Yun, mereka dengan jelas melihat bahwa alih-alih mati, dia malah duduk bersila. Apa yang terjadi? Kenapa dia belum mati? Bisik seseorang dengan suara rendah. Terutama yang berada di level Master Domain. Mereka yang berada dalam jarak 10 meter memiliki perasaan teror yang paling mendalam. Mereka sangat menyadari kengerian dalam jarak 10 meter itu. Tapi kenapa Wu Yun tidak mati? Dia bahkan duduk bersila dan sepertinya mulai mengerti. Segera, beberapa orang mulai mempertanyakan perasaan mereka. Mempertanyakan jarak 10 meter mungkin terlihat menakutkan. Faktanya, itulah tempat terbaik untuk benar-benar memahami kekuatan Tao. Tidak ada bahaya. Dan semakin banyak orang yang berpikiran seperti ini. Namun, kalau dipikir-pikir, tidak ada yang mau memimpin jika tidak ada yang memimpin. Keadaan ini berlangsung selama sekitar 20 napas. Akhirnya, beberapa orang tidak dapat menahannya lagi. Yang pertama berdiri adalah Luo Tian, penguasa domain dari domain Luo Feng. Kekuatan Luo Tian tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara semua penguasa domain. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari jalan besar tingkat kelima, dan ada kemungkinan untuk memasuki jalan besar tingkat ke-6 kapan saja. Terlebih lagi, jalur ledakan yang dia pahami juga sangat mendalam. Mengandalkan kekuatan yang baik dan kepercayaan diri pada seni bela diri sendiri. Luo Tian berdiri lebih dulu dan berkata dengan keras, "Oh, saya pikir ini adalah tempat yang bagus untuk benar-benar memahami kekuatan Tao. Kita semua telah tertipu oleh rumor sebelumnya. Bahkan anak laki-laki dari Kong Ming tingkat 9 ini pun tidak. Kematian, apa yang kita takuti?" Begitu dia selesai berbicara, Luo Tian terbang menuju jarak 10 meter. Pada saat yang sama saat dia terbang, sebagian besar Master Domain berdiri. Mereka tidak ingin menjadi kelinci percobaan yang memimpin jalan bagi semua orang. Tapi mereka pasti tidak mau ketinggalan. Setelah Luo Tian berhasil memasuki jarak 10 meter, tidak ada yang terjadi. Kemudian, mereka akan segera mengerumuni Anda. Namun, faktanya sangat memukul wajah mereka. Nasib Luo Tian begitu tragis hingga jantung semua orang berdebar. Ketika Luo Tian baru saja melangkah ke jarak 10 meter di mana kekuatan Tao mendatangkan malapetaka. Atau bahkan baru saja melangkah ke dalamnya. Dalam sekejap, Luo Tian merasa seperti tersengat listrik. Tubuhnya menjadi kaku dan dia tertahan di udara, tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, noda darah setipis jari mulai menyebar ke seluruh tubuh Luo Tian. Ratapan menyedihkan keluar dari mulut Luo Tian. Dan suara tragis ini berhenti tiba-tiba setelah beberapa saat. Ledakan. Terjadi ledakan, kabut darah memenuhi udara, dan bau darah menerpa wajahnya. Luo Feng langsung hancur menjadi kabut darah oleh kekuatan Tao yang mengamuk. Hilang sepenuhnya dan tidak ada lagi. Dia bahkan tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk melawan. Bab 1719 memasuki jangka menengah dalam satu langkah. Dan adegan ini juga membuat semua orang yang hadir tercengang. Mengerikan, menakutkan, jantung berdebar-debar. Berbagai emosi tertanam di hati setiap orang. Pada tahap akhir Dao-Dao tingkat kelima, seni bela diri angin Gale juga disadari oleh Luo Tian pada tingkat yang sangat dalam. Dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan, jadi dia dicekik dalam kabut berdarah.
Pemandangan tragis ini membuat mereka yang mengira tidak ada bahaya dan tidak ada kematian dalam jarak 10 meter menjadi tercengang. Namun, selanjutnya, sebuah pertanyaan yang bahkan lebih sulit dipahami oleh mereka telah membesar tanpa batas di dalam hati mereka. Itu adalah Wu Yun. Bahkan Luo Tian, yang sangat kuat, terkoyak menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Tapi kenapa Wu Yun tidak mati? Faktanya, bukan saja dia belum mati, sepertinya kekuatan Tao yang menakutkan tidak berpengaruh padanya. Dia bahkan duduk bersila di udara, dan bahkan sepertinya memahami kekuatan Tao. Tanda tanya besar membayangi kepala setiap orang. Bingung. Mereka bahkan lupa bahwa mereka harus segera memahami kekuatan Tao saat ini. Waktu bagi Tianmen untuk melepaskan kekuatan Tao sudah hampir habis. Semua orang melihat segala sesuatu di depan mereka, tercengang. Namun proses ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, pemandangan lain perlahan muncul yang membuat mereka hampir meledak di tempat. Di belakang Wu Yun, yang sedang duduk bersila di udara, pedang besar setinggi setengah pria tiba-tiba muncul. Semua orang pernah melihat pedang ini sebelumnya. Ini adalah pedang pembunuh yang telah dipelajari Wu Yun cara membunuh. Jika seperti ini, semua orang tidak akan meledak di tempat. Hal yang paling menakutkan adalah pusaran mengerikan berukuran setengah meter, memancarkan cahaya gelap, mulai perlahan muncul di samping pedang pembunuh. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gila. Beberapa orang menggaruk kepala dan telinga, dan ada bekas darah di wajah mereka. Kepalanya terbentur keras dan terbentur tanah hingga kepalanya bengkak seperti sanggul. Beberapa orang hanya membuka kuku kakinya tanpa mempedulikan rasa sakit yang parah. Seseorang berguling-guling di tanah, memakan tanah dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, mereka hanya ingin tetap terjaga. Karena apa yang terjadi pada Wu Yun saat ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Satu orang sebenarnya bisa memahami dua seni bela diri. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Aku jadi gila, aku jadi gila. Dua ilmu bela diri. Masih ada orang di dunia ini yang bisa memahami kedua ilmu bela diri tersebut pada saat yang bersamaan. Keberadaan macam apa dia? Dia tidak hanya dapat memahami dua seni bela diri pada saat yang sama, tetapi yang satu adalah cara membunuh, salah satu dari 10 seni bela diri terbaik di dunia. Yang lainnya adalah yang terkuat seni bela diri di bawah jalan surga, jalan reinkarnasi hidup dan mati. Yang paling kuat adalah cara membunuh. Yang menakutkan adalah orang yang melakukan semua ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang baru mencapai tingkat tertinggi. Alam langit dan dunia bawah tingkat 9, dan bahkan belum mencapai alam daceng. Tidak, aku tidak bisa melakukannya lagi, aku tercekik, beri aku pernapasan buatan secepatnya, cepatlah, jantungku berhenti berdetak. Semua macam komentar yang hampir gila dengan cepat menyebar. Bukan hanya mereka, bahkan mereka yang kuat di tahap pertama Dao besar. Bahkan makhluk tingkat Tuan Domain itu merasa ingin berteriak seperti orang gila. Adegan ini terlalu luar biasa. Mereka telah mencapai tahap awal Dao besar dan telah memahami seni bela diri. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya memahami seni bela diri. Dan memahami dua seni bela diri sekaligus, bagaimana seorang pria bisa menjadi lebih dewasa dari seorang pria. Namun, betapapun mustahilnya, seseorang tetap melakukannya. Faktanya, orang yang mencapai semua ini adalah seorang kultivator di Kongming tingkat 9. Tidak bisa dimengerti. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Mereka tidak bisa lagi menebak betapa luar biasanya anak laki-laki bernama Wu Yun ini. Pada saat yang sama, mereka secara bertahap mulai memahaminya. Mengapa ada 3 potong giok tulang dewa binatang pada pemuda ini? Dan kenapa dia bisa memasuki True Demon Treasure Mansion sendirian dan keluar sendirian? Bahkan saat ini, jarak 10 meter tidak dapat diakses oleh siapapun. Tapi dia bisa melakukannya. Semua orang mulai memikirkan, apa yang mustahil dengan bakat yang menantang surga. Tiba-tiba, Wu Yun pindah. Dia awalnya duduk bersila, tapi tiba-tiba berdiri perlahan. Tangan kanannya memegang pedang. Memegang gagangnya. Pedang pembunuh itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan yang membuat orang merasa mati rasa.
Tangan lainnya memegang pusaran teror berukuran setengah meter yang sangat menakutkan. Itu hanyalah reinkarnasi hidup dan mati yang tunduk pada jalan surga. Ketika Wu Yun melakukan semua ini, ada dua cara ini. Cara membunuh dan cara reinkarnasi sedang mengalami transformasi dan peningkatan yang gila-gilaan. Kedua kekuatan Tao itu menjadi semakin menakutkan. Jika kita mengatakan bahwa dua jenis Tao yang telah dipahami Wu Yun sebelumnya, mereka hanya berada pada tahap perkenalan. Saat ini, perekonomian harus bertransformasi menuju jangka menengah, atau bahkan lebih dalam dari jangka menengah. Ini mungkin tampak ringan dan mudah, tetapi hanya master baru yang telah memahami seni bela diri yang memahaminya dengan jelas. Seni bela diri sangat sulit untuk memulai. Dan ingin bertransformasi dari level awal ke level menengah, atau bahkan lebih jauh lagi. Itu bahkan lebih sulit daripada mendaki ke langit. Namun, pemuda di depannya mengambil langkah itu dengan begitu mudahnya. Iri hati, keserakahan, kebencian. Segala jenis emosi kompleks terungkap tanpa ada penyembunyian di mata semua orang. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menatap dan melihat dari kejauhan. Karena amukan kekuatan yang mengerikan dalam jarak 10 meter, tidak ada yang berani mendekat. Dan keadaan ini berlangsung selama 1/4 jam penuh. Pedang pembunuh setinggi setengah manusia, kekuatan membunuh yang terkondensasi pada tubuh pedang, setidaknya meningkat 2 kali lipat. Pusaran gelap di tangan Wu Yun yang lain berukuran lebih dari 2 kali lipat. Dari semula berukuran setengah meter, langsung melebar menjadi sekitar 1 meter. Melihat adegan ini, seseorang berseru, ini tahap tengah. Kedua seni bela dirinya telah mencapai tahap tengah. Ya Tuhan, sangat sulit bagi saya untuk memahami awal mula seni bela diri, tetapi dia benar-benar melangkah ke tahap tersebut. Tahap tengah dalam satu langkah. Iri, sangat iri. Dan ketika semua orang berbicara dengan kaget dan iri, Wu Yun terharu. Lengan kanannya yang memegang pedang perlahan terangkat. Bab 1720 menembus gerbang surgawi dengan satu pedang. Energi pedang itu seperti pelangi, dan pembunuhan merajalela. Pedang panjang terangkat ke atas kepalanya. Kekuatan Tao yang melonjak dengan cepat berkumpul menuju pedang pembunuh. Ketika mencapai titik kritis, warna langit dan bumi berubah, dan gerbang surga bergetar. Ledakan. Potong itu dengan satu pedang. Pedang di udara, pedang yang sangat biasa. Bahkan sepertinya ini bukan serangan yang disengaja. Itu hanyalah pedang panjang yang terangkat tinggi, jatuh sesuka hati. Namun, pedang yang tidak mencolok itu menghasilkan kekuatan yang sepertinya mengguncang dunia. Berdengung. Ada suara teredam yang kuat, dan tiba-tiba meledak. Seolah-olah seluruh dunia diselimuti oleh aura pembunuh yang sangat menakutkan pada saat ini. Bahkan langit seakan terbelah dua. Namun pemandangan di depannya bahkan lebih mengerikan lagi. Saat ketika pedang yang mengejutkan dan menghancurkan itu menebas ke depan. Di depan, semua orang mundur. Retakan mengerikan muncul dari angkasa. Bagilah seluruh ruang menjadi dua bagian. Namun arah perginya energi pedang pembunuh ini tidak berhenti sampai di situ. Arah yang dituju sebenarnya adalah gerbang surgawi di depannya. Ledakan. Energi pedang menghantam Tianmen. Seluruh ruangan bergetar hebat. Tianmen akan ada selama ribuan tahun. Saya tidak tahu siapa yang membuatnya, tetapi ia dapat melepaskan kekuatan Tao yang begitu menakutkan untuk dipraktikkan semua orang. Seberapa kuatkah itu? Itu harus disempurnakan oleh ahli top dari alam abadi atau bahkan alam ilahi. Namun, Tianmen inilah yang dimurnikan oleh makhluk tertinggi itu. Pedang Wu Yun benar-benar meninggalkan bekas pedang yang dalam langsung di Tianmen. Takut, sangat menakutkan. Satu pedang meninggalkan jejak di Tianmen. Kekuatan tempur ini cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Setidaknya, serangan pedang tadi sudah cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Namun, ketika semua orang mengira semuanya akan berhenti di situ. Saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Di Tianmen, saya melihat tanda pedang yang dibuat oleh energi pedang pembunuh. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang sangat menakutkan meletus. Seperti ini, ketika Tianmen datang ke dunia sebelumnya, tidak ada perbedaan. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh ruangan.
Dan kekuatan membunuh yang awalnya mengamuk di angkasa dan berasal dari metode pembunuhan Wu Yun langsung diselimuti oleh cahaya keemasan ini. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang di sekitarnya berseru kaget. Tianmen telah mengambil tindakan, Tianmen akhirnya mengambil tindakan. Saya tahu bahwa Tianmen akan mengambil tindakan untuk menghancurkan anak ini cepat atau lambat. Dia sangat gila, mengandalkan bakatnya untuk menjadi begitu tidak bermoral di depan Tianmen, hanya masalah waktu sebelum dia dicekik oleh Tianmen. Ya, kekuatan membunuh yang mengamuk di seluruh dunia sekarang sepenuhnya diselimuti cahaya keemasan. Wu Yun, anak ini, mungkin telah membuat marah Tianmen. Dia pantas mati. Sementara semua orang sedang berbicara. Wu Yun, yang berdiri di udara, menyeringai tipis di bibirnya. Oh, Tianmen, aku sudah melihatnya. Rumah harta karun Peerless tersembunyi di belakangmu. Semua orang di dunia mengatakan bahwa gerbang Tianmen tidak dapat diakses. Dan tidak ada yang bisa memasuki rumah harta karun Peerless. Hari ini, aku, Wu Yun, harus melalui perjalanan ini. Warisan Dewa Binatang dapat menahan kekuatan membunuhmu terhadapku, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Pada saat ini, di bawah penutup tentang metode pembunuhan, wajah Wu Yun juga sangat dingin. Dia bergumam pelan. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat tangannya lagi dan mengangkat pedang pembunuh di tangannya. Tianmen, hancurkan. Suara ini seperti raungan yang mengguncang dunia, mengguncang seluruh ruang di sekitarnya hingga bergetar hebat. Dan semua orang yang hadir mendengar auman Wu Yun. Setelah terkejut sesaat, semua orang mulai tertawa. Oh, anak ini benar-benar tersesat. Dia tidak tahu namanya, tapi sebenarnya dia ingin menerobos Tianmen. Ini konyol, sungguh konyol. Tianmen telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Wu Yun, anak ini, mengira dia bisa mencapai Tianmen dalam jarak 10 meter tanpa mengalami kematian, jadi dia mengira dia adalah tak terkalahkan, dan dia menganggap dirinya terlalu tinggi. Dia bahkan tidak memikirkannya, dia. Namun, komentar sarkastik tersebut tiba-tiba berhenti pada saat ini. Karena mereka melihatnya. Saat Wu Yun sekali lagi mengangkat pedang pembunuh di tangannya. Di ruang sekitarnya, kekuatan pembunuh mengerikan yang diselimuti oleh cahaya keemasan Tianmen perlahan bangkit kembali. Kekuatan pembunuh ini sebenarnya menutupi cahaya keemasan Tianmen lagi. Pada saat yang sama, energi pedang menakutkan lainnya, bahkan lebih menakutkan dari pedang sebelumnya, dengan cepat terkondensasi pada pedang pembunuh di tangan Wu Yun. Langit dan bumi dalam keadaan hening, semuanya hening. Pedang ini sepertinya membuat dunia ini lenyap. Berdengung. Potong dengan satu pedang. Tianmen yang meledak dengan cahaya keemasan langsung hilang cahayanya. Tanda pedang lain yang sangat mencolok diukir di Tianmen. Ledakan. Tianmen bergetar. Kali ini, bukan hanya guncangan dangkal, tapi guncangan total. Dan saat Tianmen berguncang, di belakangnya, pemandangan mengerikan perlahan-lahan muncul di ruang yang awalnya kabur. Rumah harta karun Peerless, itulah rumah harta karun Peerless. Ya Tuhan, Wu Yun benar-benar membelah penghalang Tianmen dengan satu pedang, meledakkan rumah harta karun Peerless yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Mendengar ini saat itu, ketika rumah harta karun Peerless perlahan muncul. Kekuatan Tao yang dilepaskan dari Tianmen sepenuhnya terkendali. Semua cahaya keemasan sudah tidak ada lagi. Saat ini, Tianmen sepertinya tidak lagi misterius. Hanya saja ia berada tinggi di udara dan ukurannya juga sangat besar. Sepertinya itu hanyalah pintu masuk batu biasa. Rumah harta karun yang tak tertandingi telah muncul, dan Tianmen redup. Tianmen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah benda mati. Jika kamu dapat menghancurkanmu, kamu sendiri telah banyak membantuku. Wu Yun bergumam dengan suara rendah pada saat ini, kekuatan Tao yang dilepaskan dari Tianmen telah menghilang. Kedua seni bela dirinya juga telah banyak memudar. Sebelumnya, dia bisa menggunakan metode membunuh dan melepaskan dua pedang yang menakutkan. Bukan karena dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Itu karena kekuatan Tao-nya di Tianmen mendatangkan malapetaka pada pusat sumbernya. Dengan bantuan kekuatan Tianmen sendiri, dia mampu menggunakan kedua pedang menakutkan itu dan menerobos Tianmen.
Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos Tianmen, itu mungkin tugas yang bodoh. Namun, tampaknya bukan hanya Wu Yun sendiri yang mengetahui semua ini. Di belakang mereka, keberadaan setingkat Master Domain itu sepertinya telah diperhatikan. Terlihat bahwa kekuatan reinkarnasi hidup dan mati serta pembunuhan Wu Yun saat ini sangat berkurang. Mulailah berspekulasi secara diam-diam. Mungkinkah anak laki-laki itu baru saja menggunakan kekuatan Tao Tianmen? Kekuatannya sendiri tidak sekuat itu. Ya, pasti begitu. Dia hanya berada di tingkat ke-9 Kongming. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, bagaimana bisa begitu kuat? Memikirkan hal itu, mereka tiba-tiba menjadi lebih berani. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Ayo, rumah harta karun Peerless telah muncul." Bunuh Wu Yun dan masuk ke rumah harta karun Peerless. Wu Yun hanya mengandalkan kekuatan Tianmen. Sekarang kekuatan Tianmen telah menyatu, dia tidak memiliki kekuatan. Sangat kuat. Bunuh dia. Mungkin itu karena rumah harta tak tertandingi dan giok tulang dewa binatang di Wu Yun terlalu menggoda. Atau mungkin karena mereka sangat iri dan muak dengan Wu Yun, dan mereka ingin segera menyingkirkannya. Untuk sesaat, semua orang sepertinya telah melupakan adegan mengerikan yang baru saja dilakukan Wu Yun. Seperti segerombolan, mereka bergegas menuju Wu Yun. Dan ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah.